Sehingga metode yang saya kemukakan di sini adalah langsung mendatangi pasien, langsung kontak dengan pasien, langsung berinteraksi dengan pasien, langsung berdiskusi dengan pasien, langsung bercerita dengan pasien. Lihat kondisinya, ada yang saya duduk setengah jam cerita kepada ibu dan sebagainya. Ada yang harus saya suapin, ada yang harus saya bermain tinju sama dia, ada yang saya harus olahraga bersama dia. Ya, kondisi-kondisi itu semua membuat pasien bersemangat. Dan pada saat obat masuk, dia yakin sembuh. Ternyata itu kita lihat rilis, Dr. Aris, karena sampai sekarang kematian kasus COVID di rumah sakit kita adalah 0. Dan memang pada saat saya memimpin rumah sakit sini, saya saat mengumpulkan semua petugas, saya bilang, target saya tinggi. Target saya adalah zero mortality. Pengertian zero mortality adalah apabila petugas medis telah melakukan semuanya dengan maksimum artinya semua harus diperiksa, semua harus didatangi, obat yang baik, dengan senyuman, dengan modus semangat. Kalau kita gagal, itu berarti kehendak Tuhan, kehendak Allah. Tapi kalau kita merawat pasien, tidak melihat pasien ke dalam, tidak berinteraksi dengan pasien, tidak maksimum memberikan obat, dan kemudian pasien meninggal, ini menjadi pertanyaan kepada saya secara ilmiah. Ini karena kelalaian atau memang sudah takdir. Tapi kalau kita sudah maksimum melayani pasien dengan apa yang ada pada kita, dengan ilmu apa yang ada sekarang secara tren, didukung oleh fasilitas yang disiapkan oleh Pemprov, didukung oleh fasilitas obat-obatan juga. Kadang-kadang saya minta bantuan dari teman-teman yang lain dari luar. Ini membuat saya semakin bersemangat bahwa saya tidak sendiri. Pemprov mendukung saya, teman-teman donatur di luar, apapun yang saya minta akan memberi dukungan kepada saya. Ini membuat saya semakin bergembira bahwa menunjukkan kebersamaan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Sumatera Utara, menghadapi satu kasus seperti ini. Pemerintah tidaklah sendiri, pasien tidaklah sendiri, petugas medis tidaklah sendiri. Tergantung pada apakah kita memang dari hati mau melayani pasien tersebut atau tidak. Karena masyarakat awam kalau meninggal karena COVID, oh ya meninggal, COVID meninggal ya, saya ingin mengubah seperti itu. Ayo deh dulu, mari sama-sama petugas medis, kita maksimum dulu, turun, melihat pasien, berinteraksi dengan pasien. Dan kita lihat angkanya, angka kematian. Kita banyak kasus kita yang di ICU. Ada pasien yang PDP berat dan ternyata dia COVID dengan pos operasi jantung, dengan kondisi pneumonia yang berat. Syukur, alhamdulillah bagus sekarang. 2-3 hari ini mungkin pulang. Ada lagi pasien yang kiriman dari rumah sakit swasta, kondisinya sangat berat, jantungnya juga berat, nutrisi satu lagi dengan psikososial emosional gitu. Jadi kadang-kadang saya bermain dengan pasien, saya tidak jarang saya menari poco-poco sama pasien, tidak jarang saya senam di tempat pasien, berdoa tempat pasien, nari, bertinju. Kalau dia suka tinju, saya bertinju juga. Ada orang bilang, ini udah gila katanya. Memang saya memang harus gila melawan COVID ini. Harus orang gila yang mampu melawan COVID. Karena COVID-nya juga ada lagi oleh gila. Tapi kalau kita terlampau takut, membuat terlampau interaksi, kadang-kadang dokter tidak melihat pasien hanya dari CCTV dan sebagainya. Pasien menjadi merasa, aduh, sakit itu berat. Ini gimana, benar nggak sih terapi? Dokter nggak datang kepada saya. Apa sebenarnya penyakit saya? Jadi akhirnya pasien down, dia menerima apa adanya, kemudian dia baca internet, angka kematian tinggi, keluarga jauh, itu akan semakin memburukkan pasien gitu. Jadi saya ingin ubah di sini, pendekatannya adalah pendekatan membangkitkan emosional. Karena kita lihat obat-obatan di standar rumah sakit Persahabatan, di tempat-tempat lain yang dipegang oleh dokter paru dan teman-teman lain pasti sama ya standarnya. Tapi saya dari sisi infeksi tentu melihat bahwa ada gaya lain yang harus kita libatkan, kemudian saya menambah dengan antibiotik. Karena pasien menjadi berat dengan infeksi sekunder, itu yang harus dikontrol dulu. Di rumah sakit Mata Friska tidak pernah kekurangan obat. Dan obat yang saya pakai adalah obat yang original. Untuk menyelamatkan pasien. Saya tidak peduli dari mana saya dapat, saya tidak peduli. Yang penting pasien tidak membeli obat dan kita maksimum dulu. Dan itulah itu adalah filosofi zero mortality. Maksimum di situ bukan hanya obatan, tapi pendekatan dan semua hal-hal lain. Apa efeknya? Efeknya adalah pada saat itu zero mortality, maka kepanikan di masyarakat akan berkurang. Kalau kepanikan berkurang, tentu itu membuat masyarakat menjadi tenang. Sambil mereka tetap mematuhi rambu-rambu social distance dan sebagainya. Baik. Itu yang saya ingin tunjukkan di sini, bahwa COVID harus dikendalikan secara bersama-sama dengan adanya satu sistem. Tapi memang secara normal juga masih banyak juga orang yang tidak mau atau terlampau takut dan sebagainya. Ini adalah kegiatan sosial di mana kita dipanggil untuk mengabdi kepada orang lain. Masalah sakit apa tidak, kalau kita sudah memakai APD yang benar,
Itu tergantung apa Allah sama kita. Karena ini adalah rumah sakit COVID, semuanya pasiennya adalah PDP atau COVID. Tentu kita memakai APD. Sebenarnya lebih berbahaya daripada orang yang merasa pasiennya tidak COVID. Dia tidak pakai APD, ternyata pasiennya COVID. Betul. Dengan saya mau bilang jangan takut untuk melayani pasien-pasien COVID. Asal dengan syarat kita mempunyai APD yang benar. Orang yang bilang, dokter nggak apa-apa di sana. Loh, emang COVID penularannya lewat droplet. Saya kan pakai masker, saya pakai face shield, saya pakai baju yang aman, dan kemudian setelah itu saya mandi. Masalahnya di mana? Justru kita lihat kasus-kasus yang dokter yang